Kembali bersama kami, pemirsa. Pertokoan, swalayan hingga rumah makan di Kota Bekasi, tepatnya di Bekasi Selatan, tutup sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat sesuai maklumat Wali Kota Bekasi mengenai pengetatan PSBM sejak 2 Oktober. Meski dibatasi, masih ada beberapa pedagang kaki lima yang beroperasi untuk mencari pemasukan di masa pandemi. Hari kedua pembatasan sosial berskala mikro di Kota Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di Bekasi Selatan, masih ramai aktivitas warga di luar rumah. Sesuai dengan penerbitan maklumat mengenai pengetatan pembatasan sosial berskala mikro oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, pertokoan tutup sejak pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Namun yang berbeda, masih ada pedagang kaki lima yang beroperasi. Mereka beralasan untuk mencari pemasukan di masa pandemi dan tetap beroperasi dengan tidak memperbolehkan pembeli makan di tempat. Ya sebenarnya kita tinggal gimana Mbak ya, kalau memang ada pemberitaan seperti itu, tapi kita lapangannya kan kerjanya sore juga. Kalau kita nggak jualan, nggak ada tindakan dari pemerintahan untuk membantu kita, gimana kita? Kita penghasilannya cuma dagang, kalau kita nggak dagang gimana? Kita punya anak bini juga. Ya nunggu hasilnya aja Mbak, soalnya kan kaki lima nih harus nggak terlalu rame Mbak, bukan kayak kafe-kafe kan gitu, jadi harus ada bantuan, jangan sampai jam segitulah, jangan sampai jam 6 selesainya kan. Pembatasan jam operasional ini berlaku hingga 7 Oktober 2020 sebagai upaya menekan angka terkonfirmasi positif COVID-19 di nasional maupun daerah yang terus bertambah. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas menutup rumah makan di Johar Baru karena melayani pembeli di tempat. Selain itu, petugas juga membubarkan sekelompok orang yang berkumpul di permukiman. Bapak Ibu, siapa ini pemiliknya? Jadi satu. Petugas gabungan menutup warung makan Tegal di Jalan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Warteg ini kedapatan melayani makan di tempat saat petugas menggelar operasi justisi. Meski mencoba membela diri, warteg tetap disanksi dan ditutup selama 3 hari. Sementara pembeli mengaku makan di tempat karena disediakan oleh pemilik warteg. Oh, nggak tahu, karena ada kursi saya berani makan kan. Oh, nyediain kursi? Iya. Kalau nggak ada kursi saya nggak mungkin makan ya kan. Pasti saya bungkus. Petugas juga membubarkan sejumlah warga yang berkumpul di sebuah kafe di area permukiman. Setiap hari kita pantau baik siang maupun malam. Jadi apabila nanti masih membandel, kita akan terapkan dengan sanksi denda. Operasi justisi saat PSBB Jilid 2 Jakarta digelar hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Adu mulut kembali mewarnai razia masker di Jakarta. Kali ini terjadi di Jalan Batu Tulis Raya, Kebon Kelapa, Jakarta Pusat. Seorang pengendara motor menolak dirazia dengan alasan sedang merokok. Meski awalnya menolak dirazia, pengendara sepeda motor ini akhirnya mengikuti perintah petugas untuk dimintai keterangan. Pengendara motor ini mengaku sedang merokok ketika diberhentikan petugas. Sementara petugas menjelaskan merokok sambil berkendara selain melanggar aturan, juga dapat mengganggu konsentrasi pengendara serta membahayakan pengendara lainnya. Setelah perdebatan cukup panjang, pria ini tetap menjalani sanksi sosial. Razia pendisiplinan masker di kawasan Kebon Kelapa juga diwarnai aksi kabur-kaburan para pengendara yang melanggar protokol kesehatan. Tidak sedikit dari pengendara yang memilih memutar balik begitu melihat razia. 17 pelanggar sampai saat ini. 17 pelanggar. Pelanggarannya apa aja, Bang? Itu dari warga yang tidak menggunakan masker, juga tidak menggunakan masker secara benar. Jadi kita tindak ya dua itu secara tindak administrasi maupun tindak kerja sosial yang menyapu bahu jalan ataupun trotoar kurang lebih 2 jam.
Dari belasan pelanggar yang terjaring razia, semuanya memilih untuk menjalani sanksi sosial dengan menyapu jalan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai tingkat penyebaran COVID-19 di ibu kota sudah mulai bisa dikendalikan. Pemprov DKI Jakarta juga memasang stiker di rumah pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri. Pemprov DKI dinilai telah berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat kunjungannya ke Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Penerapan PSBB ketat dan operasi justisi yang gencar dilakukan dinilai efektif tekan angka penyebaran COVID-19. Pemprov DKI juga memasang stiker di rumah pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri agar lingkungan sekitar dapat memahami dan membantu pasien. Yang tampak dalam slide ini memang jadi terkait identitas, sejak awal sesungguhnya di setiap warga itu identitasnya harus ada. Bahwa yang bersangkutan sedang sakit, sedang dirawat, ada di mana, kondisinya seperti apa, saya kira tidak ada masalah ya. Justru dengan demikian supaya kita lebih patuh, lebih disiplin, dan kita semua bisa lebih cepat membantu dan menolong sesama warga. Polrestabes Medan, Sumatera Utara menetapkan General Manager Hyros Waterpark sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan. Tersangka terancam penjara selama 1 tahun. ES General Manager Hyros Waterpark resmi berstatus sebagai tersangka usai diperiksa Satreskrim Polrestabes Medan bersama 6 orang lain yang masih berstatus sebagai saksi. ES dinilai paling bertanggung jawab atas pelanggaran protokol kesehatan di Hyros Waterpark yang videonya beredar luas di media sosial. Wakapolres Medan AKBP Irsan Sinuhaji menyebutkan tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan terancam penjara selama 1 tahun. Meski berstatus sebagai tersangka, namun ES tidak ditahan karena ancaman hukuman yang menjeratnya di bawah 5 tahun. Dan diyakini tidak akan melarikan diri. Saat ini operasional wahana Hyros ditutup untuk sementara waktu. Sebelumnya ratusan orang berpesta di kolam renang Hyros Waterpark dan mengabaikan protokol kesehatan pekan lalu. Pihak pengelola wahana mengadakan pesta di tengah pandemi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta warga Depok, Jawa Barat menaati protokol kesehatan. Ridwan Kamil tidak ingin ajang Pilkada Desember mendatang menjadi klaster baru persebaran COVID-19. Usai berkantor di Depok, Jawa Barat, Ridwan Kamil mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di Sawangan pada Jumat malam. Selain memantau jalannya protokol kesehatan, ia menghimbau warga agar tidak menciptakan klaster baru, yakni klaster pilkada di tengah tingginya kasus COVID-19 di Depok. Saya ke sini karena tadi Bodebek ini penyumbang 60-70% kasus di Jawa Barat tiap hari. Kedua, Depok lagi pilkada, kami tidak mau sudah dia posisinya tinggi, kasus harian, ternyata ada klaster namanya klaster pilkada. Nah, saya pikir Pak Kapolres pada ini ada kerjaan baru, ngurusin COVID, menjaga kewaspadaan, dan saya pikir dari sisi pilkada kita kampanye kebaikan, Pastabitur Pilot. Ya. Diketahui Depok menjadi salah satu daerah yang menggelar pilkada pada 9 Desember mendatang. Sementara Depok masuk dalam daerah pengawasan karena masih tingginya kasus COVID-19. Dari Depok, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. 7 bulan Indonesia berjuang melawan COVID-19. Presiden Jokowi mendorong pemerintah daerah cukup memberlakukan pembatasan sosial berskala mikro untuk menekan penyebaran COVID-19 sehingga tidak berdampak buruk pada ekonomi. Menurun, ya, betul, itu fakta. Tapi mana ada negara yang tidak menurun ekonominya. Bahkan ada banyak negara lain yang harus memikul
memikul beban ekonomi yang jauh lebih parah. Dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya misalnya, kinerja ekonomi kita masih lebih baik. Sekali lagi, ini fakta. Setelah 7 bulan, banyak yang bisa kita pelajari dari wabah ini. Misalnya, pembatasan sosial. Saya kira harus kita sesuaikan. Untuk itu saya menekankan pentingnya pembatasan sosial skala mikro atau mini lockdown. Kita buat lebih terarah, spesifik, fokus, tajam untuk mengatasi masalah COVID, tapi tidak membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat. Wabah ini jangan diremehkan, ini realita. Tapi jangan membuat kita pesimistis. 7 bulan ini Indonesia membuktikan mampu mengatasi masalah. Belum sempurna, ya, tapi bisa kita perbaiki bersama-sama. Mengatasi pandemi ini memang sulit, memerlukan kerja keras bersama, dan saya yakin kita akan dapat melakukannya. Yang penting, dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik, dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, jangan kemana-mana, Indis Malam akan kembali dengan berita pilihan sesaat lagi.